Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi kalau sudah hobi mau gimana lagi. Oke ya, selamat datang di YouTube channel Long WBC ya guys ya. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Nah guys ya, dalam video kali ini aku tuh podcast bersama salah satu player yang sempat crash ya, atau sempat ada masalah sama aku guys ya, baik itu berada di dalam masalah grup ataupun di dalam lintasan guys ya. Dan kalau kalian mau tahu seperti apa cara aku dan juga cara orang itu menyikapi permasalahan itu, tonton terus ya guys ya. Dan aku perkenalkan dulu namanya ya. Namanya itu banyak yang memanggilnya itu Aki-Aki guys ya. Tapi aku nggak pernah panggil Aki-Aki ya. Aku panggilnya Mas atau Bang gitu ya. Nah, namanya L Black guys ya. Kalian juga pasti sudah kenal ya. Oke, tonton terus ya guys ya. Jadi gini Mas Bro. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya toh untuk kita ngobrol-ngobrol di dunia game. Ngobrolnya dunia game ya. Jadi Iya benar. Walaupun nanti kita mau diskusi lah. Diskusi masalah kemarin itu ada pertanyaan ya. Sebenarnya sih sudah aku jawab, cuman mungkin sebagai perbandingan aja, bukan hanya dari aku, maksudnya bukan hanya pendapat aku, gitu kan, tapi pendapat orang lain juga seperti apa. Nah, tapi nanti itu bahas nanti. Nah, sekarang kita pemanasan dulu ya. Kalau olahraga ada warning nanti atlet. ada intinya. Jadi dulu itu kita kenalnya itu di medsos ya, di YouTube ya. Betul. Komentar. Kalau saya Saat itu YouTube aku masih di 1.000 lah betul. kayaknya ya. Kalau nggak salah, ya seribuan. Berarti terbilang kita itu kenal lama ya. Dan situ masuk ke dalam grup aku, cuman entah tahu atau tidak tahu aturan di dalam grup. Ya, betul. Jadi Mas Nong, kalau saya dulu kan mentor. Ya maksudnya dulu player busit itu yang ku tonton di YouTube itu cuma ada 2 sebenarnya. Pada waktu itu. Bentar bisa. Jadi yang aku tonton itu channelnya Nong BBC sama Tole. Mas Arif. Arif 02 ya. Nah, iya entahlah itu ID-nya. Arif pokoknya Tole itu, si Arif. Mas Nong itu udah main aspal itu. Kalau saya masih jauh dari kata aspal waktu itu. Masih off-road. Off-road ya. Karena memang off-road benar. Mayoritas itu off-road ya, atau dibilangnya main loss gitulah ya. Betul. Dengan berbagai aturan yang berbeda loh gitu kan. Pemahamannya berbeda, aturannya berbeda tiap player lah. Jadi aku pengen dulu, waduh kayaknya asik nih kalau belajar aspal. Cobalah aku masuk ke grupnya BBC gitu kan. Begitu masuk grup BBC nggak disangka, ternyata teman-teman udah banyak sekali di sana. Ada Dadang, Alia. Dadang, terus Mas Big Top, ya kan? Banyak lah pemain-pemain emang jago-jago gitu. Tapi aku nggak pernah ikut mabar nggak pernah. Jadi nggak pernah. Jadi kalau sebenarnya kalau masuk grup aspal pertama itu SHC. SHC apa? Tahu SHC? SHC. Salam satu hobi. Apa ya? SHC. Itu hobi klub kan? Apa ya dulu? Apa dulu kepanjangannya lupa aku. Dulu di bawah siapa ya? Liwo, Sohib Kanter.
Nah, kedengeran nggak suaranya? Mm-mm. Saya kantor dulu, saya kantor sama Mas Liwo. Tapi sama di SAC pun aku nggak pernah ikut mabar karena nggak bisa. Jadi terlalu mumet aku kalau main aspal dulu, terlalu banyak ngerem gitu. Berarti Mas waktu itu jarang main di BBC itu karena di BBC karakternya mainnya aspal. Aspal. Semen- Bahkan bukan jarang, nggak pernah, belum pernah. Sementara Mas sukanya main los. Los, iya, Berarti Mas tidak mau main di BBC itu karena takut mengganggu BBC atau gimana, Mas? betul. Pertama itu takutnya kan apa? Takutnya kalau main aspal karena belum bisa waktu itu. Pertama ya takut merusak suasana keseruan. Benar-benar. Kedua, aku juga sendiri mumet. Main aspal itu mumet karena banyak ngerem gitu. Si jempol ini kaku dulu sampai kram itu kalau banyak ngerem. Aduh, udahlah. Tapi aku bertahan di sana. Nah, Karena memang gini, banyak juga teman-teman pemain los, alasan dia saat aku bikin room pelari aspal dia gak mau join. Alasannya cuma satu, tidak mau mengganggu permainan orang aspal. nah itu Artinya kan, sama sebaliknya. player los itu menghargai player aspal. Betul, Tidak tidak mau mengganggu player aspal. Iya kan? Intinya kan seperti betul, itu. betul, Eh, betul. Begitu juga sebaliknya. Layar aspal pun jarang sekali masuk ke room loss. Apalagi, jadi nih kalau bicara busit, sejarahnya busit itu, aku saya tuh mainnya versi 29 mas, versi 29. 29. Tapi nggak lama update 30. Mm-mm. Saya main pakai aplikasi Sunmac dulu. Sunmac. Ah dulu, betul. Dulu kan terpisah kalau nggak salah terpisah. Rekan-rekan yang lain banyaknya pakai ori. Uh-uh. Kalau kalau Sunmac ya mungkin kayak ada dua dunia dulu ya, Sunmac sama ori gitu. Sunmac Nah sama yang main, join. ya betul. Join. Sebenarnya kan Kalaupun dia bisa sama. langsung mental sendiri. Ya kan? Ya kadang. Sebenarnya nggak ada masalah kan. Cuma memang ya dunia busi dulu itu waktu saya zaman masuk itu ada los, ada aspal, udah kebagi itu. Mm-mm. Ada los, ada aspal. Nah bahkan ya pertama main itu kan bingung aku, bus simulator Indonesia itu game online pertama mas. Game online pertama itu. Oh ya. Iya game online pertama. Nggak suka aku main game online. Itu game online pertama. Jadi begitu main itu yang apa aku lihat adekku dulu main. Kutanya ini yang main kan online ya kan. Ini yang main bocil-bocil apa emang udah ada yang dewasa? Apalagi aku nanya waktu itu ada yang tua gak sih yang main? Kata adekku banyak mas. Ada kok pemain tua-tua. Oh ya udahlah kok gitu aku mainin gitu. Karena ya tertarik asik aja gitu. Apa jadi sopir bis balapan gitu kan. Berarti situ Gitu dulu. bisa dibilang mania bis juga ya. Mania bis iya, cuma karena aku hidupnya apa di area selatan itu, nggak banyak bis yang aku tahu, nggak tahu namanya P.O. Haryanto, nggak tahu Jentrum, nggak tahu apa namanya itu Sumber Kencono, nggak tahu. Aku yang tahu itu cuma Budiman sama Merdeka, Aladin lah, aku tahu itu. Jadi nggak banyak tahu. Jadi kalau mau dibilang mania bis juga nggak juga. Berarti kan hanya tahu di YouTube kan, mungkin kan? Betul. Karena waktu itu kan belum. Karena kalau di tempat situ tinggal di Bogor yang disebutkan tadi itu nggak ada bis melintas. Iya, saya daerah selatan tuh Garut mas, Garut dulu. Daerah Garut, Bandung lah. Bandung jarang sekali bis. Apalagi apa ini waktu itu kan livery yang dipakai nih.
waktu saya main di globalan itu ya banyak yang custom, paling prima jasa seperti itulah. Ya aku nggak tahu nih banyak nggak tahu banyak masalah bis. Justru banyak tahu masalah bis setelah main busi, Mas. Nah, sekarang aku tanya nih. Kan Mas kan pernah di-kick dari grup BBC ya kan? Betul. Nah, waktu itu Mas tahu nggak alasan kenapa di-kick sama aku? Tahu sekali. Alasannya apa? Itu karena memang tata apa aturan grup memang aku langgar waktu itu. Harus diakui itu aku langgar. Ya sharing password lah. Aku ngasih password ke orang Jadi karena mungkin gini, pada pengen ikut lah mabar sama Mas Nong, tapi nggak di grup BBC. Ya kan, sebenarnya banyak orang luar grup BBC yang main-main. Nah waktu itu, aku tahu aturannya kalau nggak boleh itu ngasih password ke orang kan. Cuma karena yang minta waktu itu teman dekat, ya aku bilang kalau mau ikut ya ikut aja, tapi nggak usah banyak nggak usah banyak chatting atau apalah. Ya kalau misalkan ya ikut main aja. Ya mungkin karena waktu itu kan ID-nya aneh. Kalau di BBC beda mungkin kan. Nah, dia screenshot, ditanya sama Mas Nong, siapa? Oh, ternyata bukan orang BBC. Ditanya lagi siapa yang ngasih tahu? Ada lah dia juga nggak ngerasa bersalah langsung nyebutin saya. Kalau yang ngasih passwordnya saya gitu kan. Nah, dia pun ngomong ke saya. Mang katanya aku ditanya-tanyain Nong katanya. Nah, kenapa bisa tahu password? Nah, terus kau jawab apa? Aku bilang kan. Ya aku jawab bang, kasih tahu sama Bang, waduh bangke masalah ini aku bilang kan, gitu. Nah waktu itu kan Mas Nong juga kita komunikasi kan, gimana Mas? Ya udah, aku bilang untuk menghargai sama anggota BBC, ya udah kita aja nggak ada masalah kan. Mas Nong kan permisi dulu waktu itu, komunikasi kita gimana nih Mas, karena aturan grup nggak boleh, gimana ya udah kick nggak ada masalah gitu. Jadi Mas, gini Mas Nong, kalau di grup WA Busi. Sampai sekarang aku belum pernah ada satu grup pun yang keluar dari grup itu. Kalau nggak di-kick ya? Kecuali kalau nggak di-kick. Jadi sejarah sebenarnya buat saya. Jadi satu-satunya aku di-kick keluar dari grup dari BBC. Karena gini, saya nggak nyesel. Justru saya salut Mas. Solidnya BBC waktu itu. Waktu itu ya bicara waktu itu, apalagi sekarang. Itu aja udah solid Mas. Jadi emang nggak boleh sharing password. Padahal banyak sekali waktu itu teman-teman yang udah kenal di main los ada di sana. Sama mereka pun mungkin jarang main ya. Tapi ya tetap diem lah di sana. Karena mungkin tujuannya cari silaturahmi. Ya sudahlah. Waktu itu di kick. Ya sudah aku bilang kan sama Mas Nong. Nggak apa-apa. Toh pada intinya orang-orang yang di grup itu pun udah ada sama aku, udah kenal juga gitu, nggak ada masalah. Justru kalau nggak di-kick malah nanti anggap ini Mas nggak ini nih nggak tegas dengan aturan yang dibuat gitu kan. Jadi nggak ada tuh sedikit aku jadi benci nih gitu kan, kesel nih sama Nong BBC enggak lah waktu itu. Oke lah selesai nggak apa-apa. Karena kalau aku ya aturan. Ya. Betul. Waktu itu seperti persis tuh kata-katanya persis. Waktu itu kita komunikasi sebelum di-kick. Aturan ya aturan. Betul kan. Konsisten, benar. Terus waktu itu memang Masnya itu tahu ya aturan tidak boleh nge-share itu ya. Tapi tahu karena kan. Tapi kenapa di-share? Betul ya. Betul. Waktu itu aku share karena gimana ya? Yang minta juga saya yakin Mas Nong juga tahu, kenal. Terus bukan orang asing lah di Busi. Jadi orang-orang BBC pun tahu dia. Cuma memang dia nggak di BBC. Ya aku pikir kalau nggak ditanya ya nggak bakalan tahu lah. Tapi karena kebetulan waktu itu nggak tahu apa ya waktu itu. Nggak tahu dia chatting apa atau gimana. Memang waktu itu ditanya sama Mas Nong. Aku masih ingat waktu itu di screenshot sama dia. Dia SS waktu itu. Oh ya syukur gue bilang kalau di-kick.
Tapi ini resikonya aku juga di-kick dari grup. Lah dia pun minta maaf ke saya. Lah gimana kalau gitu? Ya udah nggak ada masalah kok. Di-kick kan cuma dari grup, bukan berarti kita jelek putus silaturahmi. Enggak kan? Karena banyak jalan lah untuk silaturahmi. Jadi Ya, it's okay. ya Ya. kita masih ada komunikasi, ya kan. Terus kita main Betul, ketemu Pak. di room juga nggak di-kick, hanya sebatas masalah grup ya. Itu kan namanya kan. Betul. Namanya kan masalah grup. Ya, ya. Betul. Di dalam gameplay juga tidak dibawa-bawa, ya kan. Di dalam kehidupan kita juga tidak dibawa-bawa, ya kan. Betul, apalagi dulu kan setahu saya, seingat saya gitu, dulu grup itu emang pada idealis. Tahu sendiri si gimana, pada idealis dengan grupnya. Jadi ada kan grup yang nggak boleh ada grup lain selain grup itu gitu. Kalau mau join grup itu ya sudah cukup di grup itu. Ada banyak sekali aturan. Pada konvoy. Betul, aku ketawa aja. Ya kalau menurutku sih, ya silakan aja berprinsip gitu kan. Yang penting nggak jelek, silaturahmi tetap terjaga. Ya kalau buat aku sih, kenapa banyak grup? Nah, emang tujuanku main game, terus apalagi online. Banyak temen lah, apalagi kan dulu itu mas, aku onnya nggak ketulungan main. Jadi betul, semua orang mungkin ya ngalamin main itu onnya nggak ketulungan. Kalau kemarin saya lihat podcastnya Mas Tong tuh sama beberapa yang udah diwawancara, emang pengalamannya rata-rata sama, termasuk sama kayak Jiraya, nggak tahu trik balap gimana. Ya pengalamannya sama, nggak tahu trik lepas gas gitu kan, sampai yang kenceng diteriakin GG gitu kan, ya sama mas. Aku juga gitu. Dulu yang namanya global itu sangat jarang kalau seingat saya, orang main dengan grup-grupnya gitu kan. Tiap malam main dengan grupnya, jarang sekali global. Jadi kalau main grup, ya biasanya di bawah global kacau. Kalau seingat saya, waktu itu saya di BSL main di grup, on banget gitu mas, paling belakang terus, nggak tahu turunan harus lepas gas, nggak tahu. Sampai jadi kita itu kalau ketinggalan, waktu itu aku nanya sama adikku, waduh ketinggalan jauh, diketawain sama adikku. Terus dia bilang dulu, ini mas, aku masih ingat Surabaya Solo dulu kebalik, bukan Solo Surabaya, Surabaya Solo. Ada yang jalput yang ada bangunan masjid ke kiri itu, yang setelah Mojokerto. Itu kan, itu sama adikku dibilangin gini, aku dikasih tahu, kalau ketinggalan itu sebelum nanjak ada masjid, belok kiri aja, nanti ketemu lagi di sana katanya. Nah, karena aku ketinggalan terus, aku jalput terus mas. Nah jalput sendiri aku nggak tahu mas, jalput itu apa? Oh ternyata jalput itu jalput putih, ya kan? Cuma nih saya harus akui mas, belajar main busit, pertama trik yang aku pelajari itu teknik ngebegal sama nyeket ke hutan. Tuh, ini saya jujur nih, trik pertama itu. Gimana caranya begal, gimana caranya nerobos ke hutan biar nggak nabrak. Sampai saya waktu itu hafal nih, pohon mana yang nyangkut kalau kena. Pohon mana yang tembus gitu. Hafal saya dulu pasti. Moker waktu itu hafal semua. Sampai bangunan-bangunan pun mana yang tembus, mana yang hafal tuh. Gitu. Jadi lucunya itu. Nah, begitu main global mas. Ini lucu mas, main global. Aku tidak tahu kalau itu melanggar aturan kebanyakan player. Jadi aku nyuket, aku begal semua mas. Jadi map 3 ya, map 3 udah aku begal semua waktu itu. Terbang semua bisnya. Gila mas Nong. Di room itu aku dibully habis. Aku masih ingat waktu itu pertama kali pakai Liperi Prima Jasa. ID-ku Black Brink waktu itu. Pakai ID Black Brink. Aku nyuket, jalput. Ku begal semua. Kebetulan yang dibegal tuh master balap semua mas.
Waduh, buset. Habis Masuk saya Mas Nong. Habis saya. Wah. Oh itu caci maki itu benar-benar. Saya udah dicaci maki pakai bahasa Jawa. Nggak Iya. ngerti dulu. Orang ngomong apa gitu. Aku diem aja, anteng aja. Sampai akhirnya ya aku bilang aku nggak tahu. Nah, aku sebutin nih ya. Aku ketemu Aisin. Kenal Aisin kan? Oh iya. Aisin, aku nanya, ya emang butuh trik katanya. Kalau pengen cepat butuh trik. Apa sebelum Aisin sih, aku ada ketemu, aku masih inget, ID-nya Blong waktu itu. Itu dari grupnya Jiraya, CBR. Iya. ID-nya Blong. Itu di top speed pom, Iya. top speed pom. Aku di overtake dia dengan kecepatan GG. Awalnya nih, aku belum lihat YouTube Mas Nong, belum lihat YouTube-nya Toleng. Baru-baru main dia overtake sama si Blong di turunan itu. Ku bilang, bangke kok GG ya, pakai GG. Nah, dia ngerespon, dia responnya baik. Dia ngerespon. Apa Mas katanya? Siapa yang pakai GG? Ya saya kan pakai GG. Gue bilang apa? Kenceng banget gitu kan. Nah, Mas katanya minta nomor WA Mas, nanti kita ngobrol. Nah itu dulu. Nah, aku masih ingat. Kasihlah nomor WA kita ngobrol. Mas aku nggak pakai GG. Mas sudah tahu trik belum katanya? Trik apa? Ya trik balap lah. Ya nggak tahu kan. Yang ku tahu gas aja terus. Kalau kekencengan rem gitu. Itu pertama kali Mas. Aku dikasih tahu trik lepas gas di turunan. Tapi ya kenceng di turunan aja. Overall nggak tahu lagi trik balap. Tetap aja ketinggalan Mas. Tetap ketinggalan. Iya. Aduh. Main paling belakang terus Mas. Kebayang Mas. Aku ingat ada mantan anggota. Siapa namanya? Satu. CBX waktu itu. Itu siapa? Orang Malang. Namanya ID CBX. ID-nya CBX. Iya. Iya, itu tuh mantan anggota Ponik itu. Jadi kalau main grup, aku dikawal sama dia Mas. Di belakangnya dikawal. Ayo Mas, katanya gas Mas, ayo gas. Ya udah dikawal nggak ditinggalin. Tapi dia waktu itu belum ngasih tahu triknya. Nah, aku ingat. Saking keselnya Mas, aku pasang dulu ada aplikasi S8. Apa? S8. Aku pernah pakai itu Mas, pakai S8. Tapi aku pakai global Mas, pakai global. Itu ada yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu juga bukan apa maksudnya supaya kita licik ya. Emang yang ngasih tahu waktu itu player yang suka main LoL itu. Yang dulu itu dari Merak sampai Surabaya gitu ya. Pakai ini aja katanya. Ya aku cobain Mas. Kenceng aku main Mas. Tapi CBX ini tahu Mas kalau saya pakai S8. Dia chatting Mas. Mas pakai twin turbo ya katanya. Waduh Mas, malunya saya Mas. Malu asli. Malu. Yang suka balap, apalagi los, ya toh, nggak los, nggak aspal aja Mas. Yeah. Tahu dia di tikungan ini kecepatan maksimalnya itu berapa, di track ini kecepatan maksimalnya itu berapa, gitu kan. Kalau kita udah kecepatan maksimal, yang belakang masih nyusul, ya udah itu nggak bener kan gitu. Betul. Malu aku Mas pakai twin turbo katanya. Lah kok tahu? Tahu lah kecepatanmu aneh katanya. Aku copot lagi Mas. Waktu itu aku main SAD waktu itu. Bis tersulit waktu itu yang ku mainkan SAD. Ya ampun, ternyata memang butuh skill gitu kan. Tapi itu yang jadi bikin semangat Mas. Lebih banyak bersilaturahmi. Jujur aja waktu itu ku cari player yang kencang Mas. Ku cari player master waktu itu. Ku mintain trik balapnya. Tapi waktu itu Mas, trik balap itu mahal sekali. Mahal Mas.
Susah gratis sama sekali Nong nanya. BBC waktu itu. Waktu itu masih jauh aku kenal sama Nong BBC. Masih jauh aku belum lihat, belum lihat channel, belum pernah lihat di YouTube ada player musik, belum. Itu mahal sekali. Caraku tahu nggak Mas? Caraku biar kenal, biar akrab sama player-player yang ngejos. Aku begalin semua. Aku begalin dulu. Aku rusuhin, pepetin, aku nyuket. Alhamdulillah tuh ketemu Aisin. Ya Mas, aku bilang aku banyak diomelin. Jujur Mas dulu, nggak usah aku sebut ID-nya. Ceramah Mas kalau nyampe terminal. Ceramah. Sampai minta WA-nya nggak ngasih. Aisin waktu itu ada di grup Demit waktu itu. Aku masuk grup Demit. Kebetulan ada Aisin di grup Demit. Enak kan udah satu grup. Mas ajarin Mas. Aisin awalnya sama Mas, aku juga belajar katanya. Merendah dia orangnya. Merendah bener. Aku nggak bisa juga katanya. Padahal aku tahu tuh Aisin kalau main udah kayak setan aja cepetnya tuh kan. Aduh. Tapi akhirnya aku diajarin sama Aisin. Aku inget ada orang ngomong. Waktu itu juga di room ada ID Ipin ya. Ada ID Ipin. Ada Upin, ada Ipin. Ipin betul. Yang aku kenal Ipin. Waktu itu aku main bareng sama player-player yang udah dibilang master pada masa itu. Mas Ipin ini udah kayak bercanda aja main sama player-player master dulu. Bisa ngimbangin gitu. Chatting. Aku nanya, Ipin siapa ya? Ada yang ngasih tahu. Nah, kalau mau belajar sama Ipin katanya. Penasaran aku Mas. Cari aku Ipin. Sampai dapat nomor WA. Jadi jujur aja, kalau yang ngasih trik pertama ke saya. Siapa Mas yang ngasih trik pertama Mas? ID Blong. Ya. Kalau yang ngajarin balap aku itu Aisin sama Ipin. Aisin sama Ipin itu yang ngajarin trik balap waktu itu. Kebayang Mas, aku diajarin Mas Ipin tikungan pecel itu yang map 1 itu yang dari Solo. Itu aku masih ingat, itu dari jam 3 sore sampai maghrib. Satu tikungan. Ya karena aku on. Itu kan ada dua versi itu tikungan itu. Ada yang lewat sisi dalam sebelah pecel itu kan. Ada yang sebelah kiri pecel juga. Ada dua versi. Betul. Aku yang itu yang yang masuk itu ke belakang pecel kan. Itu bayangin Mas, aku bingungnya player-player balap waktu itu sampai tahu kayak Mas Ipin itu tahu Mas. Kalau masuk tikungan ini speednya sekian. Ambilnya sisi ini. Nanti masuk ke sini dengan speed sekian. Bayangin betul. Kalau lebih bablas ke jurang katanya. Patokannya kalau map 1 udah bisa dikuasai, map berikutnya itu gampang kata Mas Ipin sama Aisin waktu itu. Map 1 banyak banget tikungan. Betul. Butuh skill tinggi lah, tikungan pagar gitu kan. Sekarang kan tikungan pagar kalau yang itu Mas yang sebelum 01 itu, yang ada belok kiri. Kalau betul dapat itu, nosnya pasti dapat. Nggak dapat itu, nosnya pasti nggak dapat. Detail sekali. Nah, itu dari main game Mas. Kenal orang-orang hebat saya. Luar biasa. Luar biasa. Coba sekarang main game. Ya, tadi silaturahmi tadi. Aku jadi kenal. Orang-orang hebat gimana nih? Maksudnya di dunia nyatanya gitu kan? Di dunia nyatanya sih aku nggak kurang ini ya. Tapi di dunia game itu aku kenal orang-orang hebat dari game itu main game. Nah, ini ada kelanjutannya Mas. Kalau udah kenal, sering kayak gini ngobrol. Sampai kita tahu di dunia nyatanya kayak gimana gitu kan.
Ya, kan belum tentu jago di busit, di kehidupan juga lancar. Nggak juga kan? Di sana mas, momen kita sharing, jadi itu jadi salah satu alasan kenapa busit nggak aku tinggalkan sampai saat ini, sampai hari ini. Ini game terlama. Apalagi udah banyak grup. Betul. Dulu malah, saya orangnya penasaran, Mas Nong. Saya dapat informasi katanya. Mas kalau mau jago masuk grup dagelan katanya. Orang dagelan itu, ya dagelan itu kalau udah balap, udah main, udah nggak masuk akal katanya. Udah nggak masuk akal kecepatannya. HD. Itu saya penasaran mas. Betul HD lagi. Nah ada momen ketika Sunmax di ban, balik semua ke Ori. Versi berapa? Versi berapa? 2.9. 2.9. Berarti nggak ngerasain fanbus ya? Ngerasain, coba aku nggak pakai. Kalau ngerasain fanbus kan berarti kan di 2.9 ke bawah itu kan fanbus. Ya, nah itu awal main fanbus 29 tapi nggak lama update. Nah dari kenal Mas Aisin sama Ipin ini mas, saya udah mas saya kenalin ayo masuk grup RAC. Di RAC kenal master-masternya tuh kayak Petro, terus siapa lagi lah. Gitu kan? Ya. Betul, terus masuk GR, diajak masuk GR, di GR lebih banyak lagi kan, ada Toretto, Bledek gitu kan, si Amel, Kang Boy, Plat BK, Kang Boy, Dagelan, Plat BK. Jadi emang kalau grup, aku dari BSL masuk Demit, terus masuk CBR sama Jiraya, sama FU, sama Plat BK tuh. Semua itu hampir 13 grup lo semua. Grup lo semua mas Nom. Grup lo silaturahminya, bener, mantap. Saya sampai paham bahasa Jawa loh. Sampai paham bahasa Jawa dikit-dikit lah. Walaupun nggak, kalau ngobrol ya, kalau video call, teleponan saya paham yang mereka omongkan. Tapi kalau misalkan chatting di grup kayak di Dagelan, kalau diketik itu nggak ngerti. Cuma dikit yang paham, nggak ngerti. Kalau diomongin, udah kalau chatting banyak disingkat ya. Nah itu, jadi sebagai orang yang emang sudah nggak wajar main game, ya udah kepala 4 lah usiaku. Tapi bahagia mas main game ini. Bahagia main game ini. Bahagia. Terus ini mas, kita dulu kan pernah ada crash di dalam game ya. Nah iya. Itu bener. Aku nggak tahu ini siapa waktu itu, ya kan? Jadi waktu itu betul. Aku memang nggak suka sama orang yang sering ngecat.